Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat instalasi sistem operasi Windows 7 di VirtualBox ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan keuntungan menggunakan VirtualBox itu. Ya, bisa teman-teman ketahui, VirtualBox ini sebuah aplikasi virtual mesin ya, yang dirancang untuk men-testing sistem operasi ataupun aplikasi yang sebelumnya diluncurkan ataupun sesudah ya. Jadi kita bisa ketahui di aplikasi ataupun sistem operasi tersebut apakah benar-benar tidak ada lagi bug atau tidak ada lagi error di aplikasi ataupun sistem operasi tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan opsi VirtualBox ini untuk bisa melihat apakah sistem operasinya berjalan dengan sempurna atau enggak. Jadi teman-teman bisa menggunakan VirtualBox ini sebelum teman-teman menginstal di hardware di laptop ataupun PC teman-teman ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus siapkan terlebih dahulu file masternya Windows 7 ya. Saya sudah menyiapkan file masternya ya. Nah, teman-teman bisa mencarinya di situs download aplikasi ataupun nanti saya akan membagikan linknya ya, di bawah deskripsi. Jadi saya bagikan untuk tempat download Windows 7 di mana ya. Oke. Sebelumnya kita akan klik terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Oke, setelah terbuka, kemudian teman-teman langsung saja klik new. Kemudian teman-teman ketikkan ya Windows 7 ya, Windows 7. Kemudian pilih mesin foldernya, itu teman-teman bisa folder atau tempat lain. Nah, saya menyarankan teman-teman untuk ditempatkan di D. Nah, kalau saya menempatkan di D ya, data server ya. Kemudian teman-teman bisa membuatkan foldernya yang namanya VirtualBox ya, VirtualBox. Kemudian klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman bisa menempatkan nantinya file masternya di Windows 7-nya di sini ya, di VirtualBox pada data server D. Kemudian select folder. Setelah itu kemudian tekan next. Nah, teman-teman bisa atur penyimpanan memory size-nya berapa. Jadi teman-teman bisa atur RAM-nya. Nah, sesuaikan dengan kapasitas yang ada di laptop atau PC teman-teman. Jika teman-teman menggunakan 2 GB RAM, nah, saya menyarankan untuk menggantinya dari 2048 menjadi 1024 ya, 1 GB saja. Karena kalau teman-teman menggunakan 2048 MB atau setara dengan 2 GB, nanti yang ada laptop atau PC teman-teman akan menjadi lemot ya, atau tidak bergerak sama sekali karena disebabkan adanya proses kinerja di VirtualBox-nya. Jadi teman-teman sesuaikan juga kapasitas yang ada di RAM PC ataupun laptop teman-teman. Kalau di atas 2 GB tidak ada masalah, yang penting jangan melebihi dari kapasitas RAM yang telah tersedia. Nah, hubung saya atau komputer saya itu RAM-nya 4 GB, nah saya menggunakan hanya 1 GB saja untuk penyimpanan VirtualBox sistem operasi Windows 7-nya. Kemudian tekan next kembali. Kemudian klik create virtual hard disk now, create ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan opsi yang ketiga, virtual machine disk ya, virtual machine disk. Kemudian tekan expert mode ya. Nah, tempatkan file lokasinya berada di VirtualBox ya, VirtualBox Windows 7. Kemudian tekan save. Nah, teman-teman atur saja, atur penyimpanannya jangan gede-gede ya, kita atur saja 25 GB aja. Kita atur 25 GB. Nantinya setelah nanti di install si Windows 7 nya akan
secara dinamis sekitar 13 GB ataupun 15 GB nantinya. Jadi kita akan beri ruang kosong sekitar 10 GB untuk mengatur file Windows 7-nya. Oke, kalau sudah, langsung saja diklik create. Yang lain tidak usah di kotak-atik. Oh ya, nih jangan lupa virtual machine disk, jangan lupa ya. Oke, kalau sudah, klik create. Nah, teman-teman sudah berhasil membuatkan wizard atau setting cepat membuat Windows 7-nya. Nah, tapi teman-teman belum bisa tombol start ataupun memulaikan sistem operasi tersebut karena belum dimasukkan CD kaset. Nah, sama seperti kita menginstal Windows 7 pada umumnya, kita harus memasukkan ke bootingnya ya, masuk ke menu F2 ataupun BIOS ya, BIOS nanti sesuaikan dengan laptop teman-teman. Nah, sama seperti yang di VirtualBox, kita harus memasukkan terlebih dahulu CD atau file masternya si Windows 7 tersebut. Teman-teman bisa klik setting ya, setting. Kemudian setelah itu akan muncul kotak dialog. Kotak dialog, pilih sub pada storage ya, storage. Kemudian ada sebuah kosong, ada bahasa Inggrisnya empty ya. Nah, teman-teman klik aja. Pilih yang ada di sini di tombol saya, klik. Nanti ada tulisan choose virtual optical disk file. Nah, tekan saja. Nah, nanti teman-teman cari file master yang sudah disiapkan tadi, yang disiapkan atau telah di-download tadi. Nah, cari teman-teman, sesuaikan yang ada di directory folder teman-teman. Nah, kalau sudah, tekan open. Kemudian atur networknya ya, jangan lupa atur networknya. Itu yang pertama, adapter satunya itu NAT, adapter 2 nanti host only ya, host only VirtualBox adapter ya. Oke, kalau sudah, tidak ada lagi yang diubah ya. Oh, ini tekan allow, jangan lupa ya, advance ya, advance, tekan allow, jangan lupa, allow all. Yang lain tidak usah diganggu gugat. Setelah itu balik lagi ke general dan klik OK. Oke, tinggal di start aja, tekan start. Nanti akan muncul kotak dialog si VirtualBox memulai instalasi Windows 7-nya ya. Sama seperti tampilannya, sama, tidak ada berbeda. Kalau kita install aplikasi sistem operasi Windows 7-nya sama, tidak ada perubahan dari segi tampilan. Hanya membedakan kalau ini berjalannya di VirtualBox. Nah, ini sudah masuk di tampilan Windows-nya ya, tulisannya. Oke, ditunggu saja. Nah, nantinya di video berikutnya nanti saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat instalasi mikrotik ya, atau routerboot OS berjalan di VirtualBox juga. Nanti ada kaitan juga dengan yang ada di Windows 7 ini. Nah, jadi teman-teman stay tune aja di channel saya. Saya akan membagikan juga bagaimana instalasi router OS di VirtualBox juga. Nanti akan ada hubungannya, ada kaitan dengan yang ada di Windows 7-nya nanti. Nah, kalau sudah muncul ini, klik next aja, next. Kemudian install now, ya tinggal next aja, next aja. Ini prosesnya lagi berjalan. Selain Windows 7, teman-teman
bisa juga menggunakan file-file master lain ini. Windows 7-nya bisa Windows 10, Windows 8, atau Windows XP. Jadi teman-teman tinggal mencari file masternya saja. Tapi berhubung yang lebih enak atau simpelnya itu tidak ada bug atau errornya, ya Windows 7 gitu. Saya pilih opsi. Oke, setelah itu klik centangkan, kemudian next. Kemudian custom saja ya, custom advance. Nah, di sini klik next saja. Nah, tunggu sampai 100%. Kalau sudah nanti 100%, teman-teman nanti akan sampai 100%. Kalau sudah, nanti akan muncul instalasi Windows berhasil gitu. Nah, di sini saya akan mempercepat tampilannya ya, supaya teman-teman tidak bosan. Tunggu sampai di completing installation-nya sudah sampai 100%. Saya akan pause terlebih dahulu. Oke, teman-teman, ini udah sampai tahap restart ya, sudah sampai 100%. Nah, teman-teman klik aja di sini optical device optical drive, kemudian lepas Windows 7-nya. Oke, untuk supaya apa? Untuk supaya nantinya tidak akan terinstall kembali si Windows 7-nya. Itu langsung masuk ke programnya atau starting Windows-nya. Jadi teman-teman harus melepas di device optical drive, lepas yang centangan pada Windows 7-nya ya. Ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Masih loading ya, saya pause kembali saja biar cepat instalasinya. Masih berjalan ya. Nah, di sini dia sudah kembali restart ya, kembali restart. Artinya starting Windows lagi. Dia sudah berhasil masuk ke tampilan menu si Windows-nya. Ya, tinggal mengatur time setting atau jamnya, rata Wi-Fi dan Windows Update yang lain sebagainya ya. Teman-teman nanti bisa disesuaikan aja. Apalagi kalau teman-teman sudah pernah menginstal Windows 7, tapi kalau belum bisa melihat tutorial saya ya. Oke, di sini dia menamakan username ya, kita namain username-nya. Bebas, kita tulis aja darkom ya, darkom PC, darkom PC, dan tekan next. Password next aja, skip ya untuk produk G-nya. Xmineter, kemudian next aja karena sudah terotomatis, atau bisa menggunakan UTC Bangkok
Hanoi Jakarta ya. Dan next, public network. Oke, ditunggu saja finalisasi settingannya. Dan welcome, setuju telah berhasil diinstalasi pada VirtualBox. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Di next video saya akan membagikan tunjukkan bagaimana cara instalasi MotorOS di VirtualBox juga ya. Sudah masuk ke Windows 7, hanya saja menyiapkan desktopnya aja. Artinya sudah berhasil 100%, Windows 7 sudah berhasil terinstalisasi di VirtualBox. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan